Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada, amin. Nah, tadi itu aktivitas aku di pagi hari ya teman-teman, itu tuh setelah ngantar kakak Nabila sekolah, aku mampir ke tukang ayam. Jadi tukang ayamnya itu ada di sekitar sekolahannya kakak Nabila ya teman-teman. Tadi tuh aku beli ayam itu yang fillet gitu, dada fillet, beli 1 kilo harganya 60.000. Itu dada fillet yang plus sama kulitnya ya teman-teman, karena aku mau bikin sesuatu, nanti akan tayang di video aku selanjutnya. Jadi pokoknya buat kalian tetap tontonin terus video aku ya teman-teman, biar tahu aktivitas aku sehari-hari. Nah, tadi juga itu aku habis jemput kakak Nabila sama Mas Azza ngaji, dan mereka tuh minta mie ayam. Jadi yaudah aku mampir aja ke tempat mie ayam. Ini juga aku mau unboxing hasil belanjaan mingguan aku tadi pagi. Ini tuh baru aku unboxing ya teman-teman. Ini tuh mau maghrib gitu. Nah, di sini tuh aku beli langsat, terus beli cabai rawit juga. Aku juga beli ikan asin, terus juga wortel. Aku juga di sini tuh beli cabai merah keriting. Ini aku belinya secukupnya aja ya teman-teman. Terus ini aku ada beli daun bawang juga sama daun sop, dan ini aku beli bayam juga 1 ikat. Ini tuh adanya bayam yang kayak gini ya teman-teman, yang cabut gitu. Biasanya aku tuh paling suka bayam yang bukan cabut ya teman-teman, yang daunnya tuh lebar-lebar gitu. Itu kalau dimasak tuh lebih enak menurut aku. Terus ini untuk daun sopnya aku beli 3.000. Untuk daun bawangnya aku beli 2 helai atau 3 helai gitu. Terus ini nggak lupa aku beli si tomat juga. Kalau tomat itu aku tadi belinya 3 ya teman-teman. Ini tuh yang 2 tuh ada sisaan dari kulkas gitu. Aku juga beli bawang merah juga. Nah, ini tadi hasil belanjaan mingguan aku segini aja. Itu aja udah habis sekitar 150 kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya aku tuh mau nyuci piring aku. Ini tuh food container sih sebenarnya teman-teman. Ini cucian piring aku tuh nggak terlalu banyak karena udah aku cuci juga. Nah, mumpung belum beranak pinak, jadi aku cuci ya teman-teman biar sekalian bersih. Karena ini juga airnya pas ngalirnya itu deres banget. Ini sore hari juga ngalirnya deres ya teman-teman. Nah, ini aku mau masak udang buat suami aku. Ini tuh suami aku udah pulang. Tadi aku habis nyebut suami aku, tapi aku belum sempat masak ya teman-teman. Jadi pulang jemput langsung aku ke dapur buat masak. Nah, udang ini tadi tuh aku beli harganya 30.000. Ini udang yang kecil-kecil gitu. Ini mau aku kupasin dulu, karena kalau masak udang nggak dikupasin tuh kayak kurang enak ya teman-teman. Kalau aku tuh nggak suka kalau masih ada kulitnya gitu. Ini juga untuk ekornya aku buang. Nah, untuk udang ini tuh udah nggak ada kepalanya, jadi cuma badannya aja. Nah, kalau kalian gimana nih teman-teman, kalau masak udang tuh biasanya dikupasin dulu apa langsung digoreng kayak gini teman-teman? Kalau aku sih tim yang dikupasin dulu gitu ya, terus baru aku goreng. Dan nanti terserah mau dimasak asam manis bisa, mau dimasak tepung juga bisa. Pokoknya yang penting udangnya itu bersih ya teman-teman. Nah, tadi tuh ada udang yang besar gitu, tapi harganya lumayan mahal sih. Satu plastik itu 50.000, nggak tahu ukurannya berapa gram. Nah, aku ambil yang kecil-kecil aja kayak gini. Ini mau aku masak asam manis ya teman-teman, kesukaan suami aku tuh udang. Jadi suami aku tuh suka banget yang namanya udang. Makanya aku tuh sesekali beli udang buat beliau, karena emang sesuka itu beliau sama udang ya teman-teman. Pokoknya yang seafood sih dia suka. Kepiting juga suami aku suka, pokoknya yang seafood itu dia suka ya teman-teman. Kalau ikan dia tuh kurang terlalu suka karena ngambilin durinya tuh susah katanya. Jadi dia aku tuh kurang suka. Paling kalau ikan basah dia tuh sukanya ikan biji nangka gitu teman-teman. Kalau aku sih kalau ikan biji nangka nggak terlalu suka, lebih suka ikan layang, kalau enggak ikan tongkol ya teman-teman.
Nah kalau ikan tongkol biasanya aku tuh tak bikin mangut. Jadi kalau di tempat aku tuh kan ikan tongkolnya udah dipindang gitu teman-teman. Jadi tinggal dimasak mangut aja tanpa kita mindang lagi. Nah kalau di sini tuh jarang banget kita nemuin pindang tongkol ya teman-teman. Jadi kita tuh harus mindang dulu baru kita bikin mangut. Kalau di sini tuh emang bener-bener masih fresh gitu untuk pindangnya. Kalau tempat aku kan udah dikeranjangin gitu teman-teman, pakai bambu gitu. Jadi enak kalau mau ngolah itu udah nggak susah ya teman-teman. Ada juga ikan panggang, itu juga aku suka ya teman-teman. Kalau ikan panggang itu ikan asap gitu, biasanya aku bikin buat sambal ikan panggang gitu teman-teman. Kalau di rumah, kalau di sini nggak ada sih. Nah ini untuk udangnya udah selesai aku kupasin, udah aku cuci juga. Nah semoga kalian itu terinspirasi sama menu aku hari ini ya teman-teman. Buat kalian yang masih bingung mau masak apa, bisa dicoba untuk udang asam manis ini ya teman-teman, seperti aku. Menu aku simpel banget sih, cukup ini aja hari ini. Tadi pagi aku udah masak juga, tapi tadi pagi tuh aku masaknya cuma yang simpel-simpel aja, kayak goreng nugget, terus goreng telur juga buat anak-anak ya teman-teman. Kalau aku sendiri sih makan tuh apa aja ya teman-teman, pokoknya yang bisa dimakan ya aku makan. Aku lagi suka sama sambal krosak. Jadi aku tuh makan sama sambal krosak, terus telur dadar sama ikan asin, itu enak banget. Tadi aku makan itu sama nasi anget ya teman-teman, tuh udah indolita banget. Nah ini di sini sambil nunggu udangnya itu agak mateng, ini aku mau ngirisin bumbu-bumbunya gitu teman-teman. Ini ada daun bawang, daun sop atau daun seledri, terus ada tomat juga. Untuk tomatnya aku pakai satu aja. Terus untuk daun bawangnya ini aku cukup pakai satu batang aja ya teman-teman. Untuk daun sopnya itu aku pakai sedikit juga, pokoknya buat ada rasa-rasanya gitu. Nah untuk bumbu bawang merah sama bawang putih juga nggak lupa ya teman-teman. Kalau kalian ada stok bawang bombay itu malah jauh lebih enak lagi. Aku nggak ada stok bawang bombay sih, jadi aku pakainya bawang merah sama bawang putih aja. Ini tuh aku pakai talenan kayu ya teman-teman, karena dulu aku pernah pakai talenan yang plastik itu udah rusak, jadi aku ganti yang kayu aja. Ini juga udah lama ya teman-teman aku pakai talenan ini. Pokoknya aku seneng banget sih setelah main YouTube. Aku tuh jadi banyak pengalaman. Yang tadinya tuh aku nggak bisa ngedit, terus juga nggak tahu masalah copyright lagu, sekarang udah tahu ya teman-teman. Jadi aku tuh nge-YouTube udah 2 tahun lebih ya teman-teman. Aku awal nge-YouTube tuh kalau nggak salah tahun 2021 bulan Agustus. Jadi sekarang tuh udah 2 tahun lebih, dan alhamdulillahnya juga aku tuh disupport sama suami aku, sama keluarga aku, pokoknya sama keluarga terdekat aku lah ya teman-teman. Jadi itu yang jadi modal utama aku tetap konsisten buat upload video ya, walaupun viewers aku tuh masih segitu-segitu aja teman-teman, masih rendah banget, karena kan aku tuh bolak-balik vakum juga. Aku tuh kadang vakum sampai 1 bulan, kadang juga 2 minggu. Pokoknya tuh selama nge-YouTube tuh aku sering banget vakum ya teman-teman, makanya viewers aku juga stuck di situ-situ aja. Kalau kemarin-kemarin pas masih konsisten gitu setiap hari upload, viewers aku tuh udah mulai naik, tapi setelah aku vakum ya turun lagi gitu teman-teman. Ibaratnya tuh kalau di YouTube itu nggak boleh kita tuh vakum ya teman-teman, kita tuh harus konsisten upload video. Terus juga masalah viewers itu jangan dipikirin sih kalau menurut aku, karena aku juga di sini tuh nge-YouTube udah kayak apa ya, kayak udah hobi, terus juga udah seneng juga. Awal-awalnya sih pas pertama belum monet itu kayak ngejar-ngejar gitu ya teman-teman, kepingin monet banget. Setelah monet ya udah dijalinin aja, pokoknya yang penting kita upload video aja. Masalah kayak viewers itu jangan dipikirin ya teman-teman, jangan diambil pusing gitu. Buat kalian yang baru memulai YouTube, semangat ya buat kalian yang masih mengejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Pokoknya semangat terus, jangan lihat viewersnya, jangan lihat subscribe-nya, pokoknya rajin aja upload ya teman-teman. Paling enggak ya seminggu 3 kali gitu, itu udah bagus banget. Pokoknya jangan sampai vakum, karena aku sendiri yang ngalamin bolak-balik vakum itu viewers aku anjlok ya teman-teman, jadi kayak ngulangin dari awal gitu. Intinya kalau di YouTube ini tuh konsisten aja teman-teman, pokoknya kita tuh menjalaninya atau uploadnya itu sesuai kemampuan, terus juga kita tuh happy ya tentunya.
Nah ini untuk minyaknya ini aku kurangin karena tadi tuh aku ngasihnya tuh kebanyakan, jadi aku kurangin takutnya nanti kalau kebanyakan malah enak ya teman-teman, gak enak. Nah ini untuk bawang merah, bawang putih aku masukkan dulu, nanti kayak daun sop sama daun bawangnya itu nanti belakangan ya teman-teman, sama si tomatnya juga. Nah ini tuh aku pakai apinya tuh api sedang gitu. Ini aku tumis sampai berbau harum seperti biasa ya teman-teman. Pokoknya menu aku tuh menu simple, walaupun ini tuh masakannya tuh masakan yang disukai suami, tapi masaknya itu satset gitu teman-teman, karena emang secepat itu sih kalau bikin udang asam manis itu kan. Yang penting udah ada saus, udah ada kecap, terus juga bumbunya cuma iris-irisan aja kayak gini, jadi cepet ya teman-teman. Ini tuh tadi aku pulang sekitar jam 6 lebih gitu teman-teman, pokoknya pas maghrib, karena kan aku tuh setiap menjemput suami aku tuh setiap maghrib ya teman-teman. Suami aku tuh masuk pagi, jadi aku jemputnya itu jam segitu. Nah tadi itu pas habis anak-anak makan mie ayam, aku langsung ke tempat yang biasa aku jemput suami aku di samping masjid gitu. Kalau kalian yang biasa nonton video aku pasti tahu ya teman-teman, tempat aku tuh jemput suami aku tuh di samping masjid yang buat ngaji anak-anak aku. Jadi anak-anak aku kan ngajinya di situ. Nah ini untuk seseningnya aku biasa pakai penyedap, pakai garam sama gula kayak gitu aja teman-teman. Nanti nggak lupa ditambahin air biar nggak terlalu kental banget. Biasanya tuh aku kasih tepung tapioka sedikit aja biar nggak terlalu encer ya teman-teman. Tapi sekarang atau pas aku masak ini nggak aku kasih cairan tepung tapioka, jadi cuma kayak gini aja. Nah ini udah aku kasih air, terus selanjutnya untuk udangnya aku masukin. Jadi ini udang satu plastik itu aku masak semua ya teman-teman. Ini aja jadinya segini aja. Nah alhamdulillah untuk udang asam manisku udah mateng. Ini habis masak pasti terbitlah si cucian piring ya teman-teman. Nah sebelum cucian piringnya tuh makin numpuk, terus juga mumpung air PDAM ku itu masih kenceng-kencengnya, jadi udah aku langsung gercep aja buat nyuci piring. Karena kalau seperti yang aku bilang di video-video aku sebelumnya ya teman-teman, kalau sekitar jam 7 sampai jam 10 itu biasanya air PDAM tuh nggak sampai wastafel, jadi aku nggak nyuci pas waktu-waktu itu. Jadi biasanya tuh kalau misalkan aku pingin nyuci ya harusnya subuh sekalian gitu teman-teman, itu airnya tuh masih lancar. Kalau udah jam 7 itu udah banyak yang makai, jadi ya udah udah nggak ngalir gitu, nggak nyampe wastafel aku, karena kan emang tinggi ya teman-teman, mungkin karena itu. Nah ini untuk kulit udangnya aku masukkan ke plastik, karena kulit udang ini tuh cepet banget bau ya teman-teman, sehari aja udah bau. Nah ini sekalian food containernya aku cuci juga, untuk kacanya juga aku cuci. Pokoknya malam ini cucian piring itu udah nggak ada ya teman-teman, alhamdulillah. Nah untuk sabun cuci piringnya aku pakainya sabun colek ya teman-teman, nggak pakai sabun cair gitu. Dulu sih pakainya sabun cair, tapi sekarang aku beralih ke sabun colek aja yang lebih hemat. Aku setiap kali belanja bulanan itu pasti beli sabun colek ya teman-teman, satu kardus gitu, dan itu awet banget, bisa sampai berbulan-bulan gitu. Nah aktivitas ini juga sekalian mengakhiri aktivitas aku hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nontonin video aku. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel aku dengan cara di like, di subscribe, dan di komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.